listrik. Listrik tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari. Mau nyalain TV, lampu, mesin cuci, kipas angin, segalanya tuh butuh listrik sekarang. Termasuk juga smartphone yang kamu gunakan untuk menonton video ini pun butuh daya listrik untuk pengoperasiannya. Nah, pengetahuan akan arus listrik ini sangat penting. Nah, dalam pembelajaran arus listrik kali ini kita akan mempelajari berbagai prinsip-prinsip dasar, di antaranya ada arus AC, arus DC, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan kita juga akan mempelajari gimana sih menghitung besaran listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, dasar arus listrik. Arus listrik adalah muatan yang mengalir setiap satuan waktu. Muatan adalah satuan terkecil dari atom atau subbagian dari atom. Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya. Selama muatan tersebut terus bergerak, maka akan ada arus listrik. Tetapi ketika muatan tersebut diam, ya arus listrik juga hilang. Nah, arah arus listrik ini mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, berlawanan dengan arah aliran elektron. Watt arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar ialah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui suatu penghantar. Arus listrik di sini rumusnya tuh I sama dengan Q per T, di mana I kuat arus listrik ampere, Q muatan listrik kolom, dan T waktu, satuannya second. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh, pada suatu kawat penghantar, kuat arusnya itu 5 ampere. Berapakah muatan listrik yang mengalir selama 2 menit? Nah, kita ketahui di sini arusnya itu 5 ampere. Terus waktu yang diketahui 2 menit. Karena masih satuannya menit, maka kita ubah dulu menjadi second. 2 menit dikali 60 detik, hasilnya 120 detik. Nah, rumus E itu kan Q per T. Maka I kita masukkan 5 ampere, waktunya 120 detik. Q sama dengan I dikali T, 5 ampere dikali 120 detik. Hasilnya 600 kolom. Jenis arus listrik. Nah, arus listrik itu ada dua. Arus AC dan juga arus DC. Arus AC, alternating current, adalah arus listrik yang nilainya tuh berubah-ubah. Nilai arus ini tuh bisa berubah dari positif ke negatif, ataupun sebaliknya negatif ke positif. Nah, arus AC ini disimbolkan dengan huruf I, tapi kecil. Arus AC ini sering banget kita temuin, misalnya dalam komponen listrik seperti TV, AC, kipas angin, mesin cuci, setrika, dan sebagainya. Intinya mah, arus AC itu sering banget kita temuin pada arus listrik dari PLN. Nah, yang kedua ada arus DC. Arus DC atau direct current adalah arus listrik yang nilainya tuh tetap. Arus DC ini disimbolkan dengan I, tapi hurufnya kapital. Contoh penggunaan arus DC yang sering ditemuin tuh ada di baterai. Tapi yang lainnya juga ada kok, misalnya solar cell, aki, ataupun generator DC. Nah, tentu dong dalam arus listrik itu pasti ada percabangan. Pada rangkaian listrik yang ada percabangan, jumlah arus yang masuk tuh pasti sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, hukum ini tuh kita sebut dengan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff tuh bunyinya kayak gini. Arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ini ada contoh soal. Nah, selanjutnya ada soal lagi nih. Soal. Percabangan arus listrik ada 4 cabang, yaitu 2 cabang arus masuk adalah I1 dan I2, 2 cabang arus keluar adalah I3 dan I4. Jika diketahui I1 itu 6A, I2 itu 3A, dan I3 itu 7A, berapa nilai besar dari I4? Nah, kita ketahui di sini I1 6A. Terus I2-nya itu 3A. Dan I3-nya itu 7A. Nah, yang ditanyakan I4 yang keluar. Hukum 1 Kirchhoff itu kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka, I1 ditambah I2, I3 ditambah I4. 6 ditambah 3, 7 ditambah I4. Masih tetap 9 sama dengan 7 ditambah I4. I4 pindah ke ruas kiri, 9 pindah ke ruas kanan. Hasilnya 9 dikurangi 7, 2 ampere. Selanjutnya ada hukum Ohm. Besaran arus pada kawat tidak hanya terpaku pada tegangan, tapi juga pada hambatan yang diberikan. Semakin tinggi hambatan, maka semakin kecil pula arus untuk satu tegangan. Agar persamaan di atas itu sama, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, hukum Ohm. Hukum Ohm itu rumusnya gini.
V sama dengan I dikali R. Dengan V tegangan volt, I sama dengan arus listrik ampere, dan R hambatan listrik ohm. Nah, soalnya arus listrik sebesar 4 ampere mengalir melalui kawat pengantar dengan beda potensial di kedua ujungnya itu 16 volt. Besar hambatan pada kawat tersebut yaitu ketahui kita I-nya itu 4 ampere. Nah, voltasenya 6 volt. Ditanyakannya R hambatan. Maka I sama dengan V per R. Karena ditanyaannya R, jadi V per I. Sebenarnya R sama dengan 16 dibagi 4, R-nya 4 ohm. Jadi besar hambatan pada kawatnya 4 ohm. Nah, untuk menambah wawasan kita, coba menghitung rangkaian listrik nih. Di sini ada voltasenya itu 40 volt. R1 4 ohm, R2 4 ohm, dan R3 itu 8 ohm. Kita udah ketahui di sini. Selanjutnya kita hitung yang paralel terlebih dahulu. Nah, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sama dengan I 1 per 4 ditambah 1 per 4. Hasilnya 2 per 4. Karena dibalik, jadi Rp-nya sama dengan 2 ohm. Lalu selanjutnya kita hitung rangkaian seri nih. Rangkaian paralel ditambah R3. 2 ohm ditambah 8 ohm, hasilnya 10 ohm. Nah, kita ketahui, karena sudah diketahui rangkaian totalnya, selanjutnya kita menghitung arus yang mengalir pada rangkaian ini. I sama dengan V per R. V-nya sama dengan 40 volt. R-nya rangkaian totalnya 10 ohm. Jadi 40 dibagi 10, 4 ampere. Nah, voltase yang melalui RT rangkaian paralel ini, kita hitung sendiri nih. V sama dengan I dikali R. I-nya kita ketahui 4 ampere. RP rangkaian paralelnya 2 ohm. Jadi 4 dikali 2, 8 volt. Jadi arus yang ngalir ke sini ini 8 volt nih. Terus yang selanjutnya kita hitung I-nya mengalir pada R1. Arus yang mengalir pada R1 ini nih. Nah, kita ketahui volt yang mengalir ke sini kan 8 volt ya, teman-teman. 8 dibagi hambatannya 4 ohm. Jadi 8 dibagi 4, 2 ampere. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.